Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu fikih wanita yang berhubungan dengan haid, nifas dan istihadah. Mudah-mudahan ketika pembahasan ini bisa tuntas dalam menit-menit ke depan. Dan para permisa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pada hakikatnya memang kalau bicara tentang itu akan terus tetap membuat bingung. Bukan ketika dijelaskan malah jadi bingung, bukan, tetapi memang apabila wanita itu menghadapi masa-masa darahnya tidak wajar atau keluarnya lama dan lain sebagainya, itu tetap menjadi permasalahan yang rata-rata mereka butuh bertanya atau butuh rujukan untuk menjadikan hal-hal yang membingungkan dia itu mendapatkan pencerahan. Maka mudah-mudahan di menit-menit ke depan kita ketika membahas masalah haid, nifas dan istihadah ini nanti bisa menambah pemahaman yang lebih kompleks, pemahaman yang komprehensif tentunya. Dan pada bulan Ramadan ini kepada para pemirsa sekalian, saya ucapkan selamat puasa Ramadan. Semoga puasa kita lebih bisa kita jalankan dengan maksimal, mendapatkan ridho Allah, dan kita juga bisa menjalankan dengan baik dengan sarana mengetahui batas-batas haid kita, nifas kita, istihadah kita, sehingga nanti siapa yang mengalami istihadah dan mengalami masa haid yang tidak wajar dan lain sebagainya, permasalahan yang mungkin dialami oleh banyak wanita di belahan dunia ini bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya ya tidak bisa kita menjadikan sebuah ukuran satu sama lain dengan ukuran yang sama. Karena apa? Karena memang sejatinya permasalahan haid nifas ini juga permasalahan yang sifatnya pribadi, dalam arti setiap wanita mengalami masa haid dan nifas dengan masa yang tidak sama, dan kadang-kadang tidak rutin juga, dalam arti misalnya kadang beberapa hari keluar, kemudian beberapa hari tidak keluar. Nah ini juga nanti insya Allah akan kita bahas insya Allah. Mari kita bahas tentang ini dulu ya, hal yang berhubungan dengan pengertian haid. Jadi masalah pengertian haid ini adalah darah yang mengalir. Jadi haid ini darah yang mengalir secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam kurun waktu tertentu atau rutin setiap bulan, yang darah itu bukan darah penyakit, juga bukan darah karena proses melahirkan. Jadi darah ini keluar karena darah yang disebabkan dari takdir, dalam arti Allah mentakdirkan umumnya wanita di dunia ini mengalami haid secara periodik 1 bulan sekali dengan kurun waktu yang tidak sama antara wanita satu dengan yang lainnya. Makanya kenapa harus kita bahas bersama dari pendapat ulama maupun nanti dari pandangan para medis, agar kita bisa menentukan kapan kita haid, kapan kita istihadah. Kemudian selanjutnya mari kita bahas juga tentang batas kapan sih anak itu atau misalnya wanita dikatakan mulai haid gitu. Karena kenapa? Karena memang zaman modern sekarang tidak sama dengan zaman-zaman terdahulu. Dalam arti apa? Kalau umumnya misalnya kita bicara tentang haid di Indonesia, haid di Indonesia itu dulu kalau zaman saya rata-rata itu haidnya usia SMP, usia sekolah menengah pertama, usia sekolah menengah pertama seperti MTS seperti itu. Tetapi kalau zaman sekarang ini dari berbagai fenomena, mungkin wallahu alam apakah itu karena hormonal atau karena pola hidupnya atau memang gizinya memang terpenuhi, sehingga berbagai macam aspek tadi menyebabkan banyak remaja wanita sekarang ini mengalami masa haid itu bukan di usia sekolah menengah pertama, tapi di usia sekolah dasar. Kadang-kadang ada yang menemukan di usia 9 tahun juga ada yang sudah haid. Beberapa kali saya mendengar cerita dari beberapa anggota pengajian yang bertanya apakah itu haid atau bukan.
Kalau mendasar dari beberapa buku, salah satunya Fikih Sunnah, kemudian Fikih Islam, dan Fikih 4 Mazhab, dan beberapa rangkuman buku-buku tentang haid, nifas, dan istihadah, itu beberapa ulama menyatakan bahwa batas minimal haid itu umur 12. Jadi 12 tahun berarti sekitar usia kelas 6 SD ya, sekolah dasar atau kelas 6 MI. Kemudian batas maksimalnya adalah umur 15. Tetapi apabila kita merujuk pada kejadian yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau itu haid di usia 9 tahun. Ketika beliau haid usia 9 tahun, berarti memang apa yang dijadikan pertanyaan oleh beberapa ummahat berkenaan dengan kondisi fenomena remaja di Indonesia yang haid di usia 9 tahun, maka saya juga menjawab bahwa itu darah haid. Nah, konsekuensinya apa? Lah, apa mungkin anak 9 tahun sudah berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang mukallaf, sifatnya mukallaf. Karena memang salah satu ukuran tanda wanita itu balik adalah keluarnya haid. Jadi keluarnya haid ini menjadi sarana kita mengetahui wanita sudah balik atau belum. Tapi bagaimana untuk mereka yang tidak haid gitu? Maka untuk mereka yang tidak haid berbeda pendapat, dimulai dari 12 tahun dan diakhiri dari 15 tahun sesuai dengan ketentuan ulama menghitung umur haid tadi. Jadi kalau kebanyakan ulama menghitung umur haid tadi di usia 12 tahun minimalnya, kemudian maksimalnya di usia 15 tahun, berarti kita menghitung mereka yang tidak haid di usia 15 tahun, haid atau tidak haid, sudah balik, seperti itu. Nah, ini masalah waktu ya, waktu atau umur mereka haid atau balik. Tapi bagaimana ketika kita menghitung hari haid setiap bulannya? Nah, ini juga beberapa ulama berbeda pendapat ya, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Berbeda pendapatnya bagaimana ya? Karena beliau-beliau ini beristihad tentang haid yang dimana di dalam dasar hadis Rasulullah maupun di dalam Al-Quran itu tidak membatasi minimalnya dan tidak membatasi maksimal hari wanita haid atau jumlah masa wanita haid. Nah, jumlah hari wanita haid atau waktu lamanya atau sebentarnya wanita haid. Nah, akhirnya menjadi ranah istihad, dan beliau-beliau bukan hanya beristihad pada kejadian tapi juga bertanya-tanya kepada wanita yang selama beliau-beliau hidup untuk mengambil kesimpulan hukum. Akhirnya beliau-beliau mengambil kesimpulan hukum berdasarkan istihad dan berdasarkan perenungan yang mendalam agar tidak salah dalam menentukan hukum. Nah, mari kita memulai dari madhab Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i ini memberitahukan bahwa batas minimal haid itu adalah 1 hari atau ya 1 hari. Kemudian untuk batas maksimalnya adalah 15 hari. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, batas minimal haid itu ya keluar darah sedikit apapun kuantitasnya, tetap itu dikatakan batas minimal haid. Untuk maksimalnya adalah 10 hari. Sedangkan menurut Imam Malik, batas minimal haid adalah batas di mana dia keluar darah walaupun sedikit kemudian berhenti, maka minimal haid itu seperti itu. Jadi saat keluar kemudian tidak keluar lagi, nah itu dianggap batas minimal haid, tidak disebut 1 hari atau seberapa atau berapa jam, tidak ada. Dan beliau memberikan satu ketentuan dari hasil istihad beliau adalah batas maksimalnya sesuai dengan kebiasaan umumnya wanita. Jadi kalau misalnya umumnya wanita itu haid di maksimalnya umumnya 7 hari, maka beliau beristihad dengan hukum ini. Jadi beliau memberikan hukum maksimal wanita haid adalah 7 hari. Selebihnya walaupun keluar darah dan sifat darahnya
kita mendapati sifat darah haid, beliau tetap menjadikan itu sebagai istihadah, sudah masuk istihadah. Tetapi berbeda dengan Imam Ibnu Taimiyah. Kalau Imam Ibnu Taimiyah tidak memberikan rentang waktu minimal dan rentang waktu maksimal. Bahkan sampai pun 15 sampai 20 hari kok masih haid, tetap itu dihitung haid. Maksudnya kalau masih keluar darah, tetap dihitung haid. Tetapi beliau menyatakan bahwa tidak ada wanita haid yang sebulan penuh, gitu aja. Jadi akhirnya yang bisa membedakan kalau mengikuti madhab Ibnu Taimiyah ini adalah kita menilai atau melihat sifat darah. Nah, kalau sifat darah, umumnya darah haid, itu para pemirsa yang berbahagia, adalah bermacam-macam. Tetapi yang paling familiar atau yang paling dikenal oleh umumnya para wanita dan kalangan medis itu adalah berwarna merah tua kehitam-hitaman, kental. Nanti di awal waktu haid dan di akhir waktu haid itu tidak sama satu sama lain, tetapi kebanyakan juga mengalami warna hitam, kemudian coklat, kadang dicampur dengan kekuningan. Nah, itu tetap disebut warna haid. Maka mari kita juga bahas beberapa warna darah haid gitu. Darah haid yang semua sepakat itu adalah merah, itu semua sepakat darah haid. Kemudian merah kehitam-hitaman, kemudian hitam, kemudian coklat tua, coklat muda, bahkan kuning, itu beberapa ulama mengkategorikan sebagai darah haid. Maka di masa-masa haid, misalnya ada perubahan warna, hari ini keluar merah kok besok hitam, hitam itu masih darah haid. Habis hitam kok besoknya masih coklat, itu darah haid. Jadi sehingga ketika para sahabiah bertanya kepada Aisyah tentang kondisi mereka mendeteksi darah haid dan menunjukkan kapas yang masih berwarna sofro, kekuningan, maka Sayyidah Aisyah dengan asarnya memberitahukan la ta'jalna hatta tarainal qassatal baydha. Jangan terburu-buru untuk bersuci dan mendirikan sholat ya dalam kurung. Kemudian lihatlah sampai engkau melihat di situ ada lendir yang bening seperti zujat, seperti kaca, qassatal baydha. Dan di sini berarti tanda kita semua suci dari haid. Nah, ini nanti juga sekalian bersuci dari nifas adalah ketika kita menemukan qassatal baydha ini, lendir bening yang berwarna seperti kaca. Jadi beningnya itu memang benar-benar ada mengkilat-kilatnya seperti kaca. Itu berarti bertanda kita betul-betul dalam keadaan suci dan mengharuskan kita untuk bersuci dari hadas besar haid ini maupun nifas, untuk memulai atau diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang ketika haid gitu. Jadi akhirnya haid ini apa gitu? Kalau di dalam Al-Qur'an dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surat Al-Baqarah 222. Dan di sini dinyatakan bahwa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza ini adalah kotoran. Jadi katakanlah bahwa haid itu kotoran. Jadi ketika kotoran, maka akhirnya Allah menentukan syariat terhadap orang haid yang tidak sama dengan para laki-laki. Karena kotor maka dilarang ibadah. Nah ini. Maka sebelum kita membahas masalah larangan untuk orang haid, jadi kita mendasar pada surat Al-Baqarah 202 ini dulu, bahwa kalau kotor tidak boleh menghadap Allah. Nah ini sudah ketentuan. Maka ketika misalnya orang haid, gimana ya, kita terbatas ibadah, akhirnya kita nanti menjadi tidak bisa beribadah. Sebenarnya tidak. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya ibadah wanita yang paling utama ketika mendapati haid, nifas maupun istihadah itu mungkin ini jarang dibahas oleh para pengkaji yang lain. Kalau saya memadupadankan dengan ibadah hati dan pikiran dan jiwa, yaitu menerima takdir Allah.
Jadi yang paling utama dari itu semua, di luar pembahasan tentang haid itu sendiri, ibadah kita yang paling utama itu tidak bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Mengapa wanita harus haid? Mengapa wanita harus nifas? Mengapa wanita harus istihadah? Itu adalah fitrah, ketentuan Allah, qodratullah untuk wanita sebagai pembeda antara wanita dan laki-laki, sekaligus itu anugerah. Mengapa anugerah? Dari sisi lemah fisiknya wanita, dari berbagai macam yang dialami oleh wanita, maka ketika dia mengalami masa-masa yang katakanlah mungkin sibuk dan lain sebagainya, kemudian diistirahatkan Allah dengan haid, dengan tidak ada beban syariat ibadah. Bukan berarti kita bersyukur tidak sholat, bukan bersyukur tidak melakukan ibadah yang lain, bukan. Tetapi dengan kita menerima takdir Allah berupa ketentuan ini, insya Allah itu menjadi ibadah yang paling utama, paling besar, karena kita ridho terhadap takdir Allah gitu. Dan dibalik itu semua, masalah haid ini menjadi anugerah. Kenapa? Karena biasanya secara medis diberitahukan bahwa wanita yang haid itu memungkinkan dia untuk punya keturunan. Jadi ketika wanita terbuahi oleh suaminya, maka dia akan berhenti haid dan mulai mengalami kehamilan. Jadi haid ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa. Pemirsa yang